Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Dalam kasih Tuhan Yesus, kita berkumpul kembali, kita bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bersaat teduh sebentar dan kemudian kita akan membaca kitab Mazmur pada pagi hari ini. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal 150 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 150 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyapa jemaat sekalian yang berada di rumah. Shalom. Saya kena percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita akan sama-sama bersuka cita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama kita penuh semangat datang ke hadirat Tuhan.
Ya, kita sungguh diberkati Tuhan dengan pujian itu. Dan saat ini kita akan bersama-sama berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Di banyak tempat di bumi ini orang sulit untuk beribadah. Tapi kami umat-Mu di tempat ini, di Indonesia, Tuhan masih izinkan kami bisa menyembah Tuhan, memuji dan mengagungkan Engkau. Dan saat ini kami ada di sini Tuhan, memulai ibadah kami, mohon berkat-Mu menyertai. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus buka hati pikiran kami dan jadikan hati kami seumpama tanah subur di mana benih firman-Mu akan ditaburkan dan firman itu akan memberikan hasil yang berlipat kali ganda. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan. Engkau taruh segala kebenaran firman-Mu di mulut hamba-Mu. Ajaran-ajaran yang menyegarkan, jauhkan dari segala kesesatan. Tolong saudara-saudara jemaat yang sedang dan akan mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan buka hati mereka ketika mereka mendengar firman Tuhan ini. Roh Kudus akan berbicara di hati mereka, meneguhkan dan menguatkan, memberikan jalan yang baik bagi kehidupan kami di dunia ini. Untuk Tuhan dan untuk memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Firman hidup itu kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma. Roma pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan buat kita saat ini. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi serupa dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena
kami tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Ya saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Roma yang baru saja kita baca, yaitu dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan bicara dari ayat-ayat ini satu tema, yaitu berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Tema ini, saudara-saudara, mengandung pengabdian yang luar biasa dari orang Kristen. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11, saya ingin menunjukkan struktur di dalam penulisan kitab ini. Ada paling tidak dalam 11 ayat ini kita bisa menemukan ada 4 hal penting. Yang pertama itu bicara tentang kasih karunia dan dosa manusia. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Kemudian dalam yang kedua itu dasar hukumnya. Mengapa kita bisa menerima pengalaman dalam bagian pertama? Itu ada di dalam ayat yang ke-3 dan 4. Yang percaya, yang bertobat dan percaya, maka dia dibaptis. Dibaptis itu melambangkan kita dikubur bersama dengan Kristus dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Kemudian di dalam bagian ketiga, yaitu hidup baru dan hidup lama, itu dibicarakan di dalam pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Hidup lama kita adalah hidup kedagingan kita, hidup di dalam dosa, dan hidup baru, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang sudah disucikan, sudah diperbaharui. Dan yang keempat ialah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat 11. Yaitu orang yang hidupnya hanya untuk Kristus, hidup di dalam Allah. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang perlu menjadi tekanan kita di dalam pembacaan atau di dalam firman Tuhan ini. Karena kita berkhotbah di dalam tema, kita tidak eksposisi secara murni bagian-bagian ini. Yang pertama yang perlu kita bicarakan adalah komitmen. Saya kira perlu kita bicara tentang apa maksud komitmen itu. Atau arti dari komitmen itu. Komitmen secara sederhana bisa diartikan tekad yang kuat kepada satu keputusan hati terhadap suatu yang terpenting dari semua yang penting. Jadi komitmen itu adalah keputusan hati kita untuk memilih yang terpenting dari semua yang terpenting dalam kehidupan kita. Setiap orang Kristen harus punya komitmen untuk berani berkomitmen dan berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, untuk mengerti bagaimana kita bisa berkomitmen kepada Tuhan,
agak sederhana sehingga kita bisa menentukan yang terpenting di dalam hidup kita. Untuk menentukan itu ada rumus untuk memprioritaskan mana yang penting atau terpenting di dalam hidup kita. Dan dalam banyak penelitian-penelitian yang dibuat secara sains, maka saya kutip bahwa ini hal-hal yang sering dipakai untuk menentukan, memilih mana yang terpenting di dalam kehidupan kita. Urut-urutannya sederhana kalau kita pahami dengan benar. Yang pertama itu hal yang tidak penting. Sering saudara-saudara kita dalam pengalaman kita menentukan prioritas kepada hal yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Yang kedua, kurang penting. Yang ketiga, penting. Dan yang keempat, terpenting. Ini prinsip yang harus kita pakai untuk mengukur sesuatu keputusan di dalam hati kita. Kalau saya putus ini penting atau tidak? Ini kurang penting? Atau ini yang sangat penting atau terpenting di dalam kehidupan saya? Dan dalam tema kita dikatakan bahwa kita harus berani berkomitmen untuk hidup bagi Kristus. Saudara-saudara, tentang komitmen ini saudara-saudara, kita yang terpenting bagi orang Kristen jelas. Komitmen dibutuhkan di dalam semua bidang kehidupan kita. Tidak ada bidang kehidupan kita yang tidak membutuhkan komitmen. Keputusan hati tadi saya sudah katakan. Sesuatu yang sungguh-sungguh di dalam hati kita. Tulus, yang ikhlas, yang keluar di dalam hati kita. Komitmen dibutuhkan. Semua aspek kehidupan kita harus dimulai dengan satu komitmen yang baik. Jadi, di dalam hubungan dengan tema kita, maka yang terpenting bagi orang Kristen dalam hidup ini, saudara-saudaraku, ya, dengan segenap hati dan bersungguh-sungguh, kita harus berani untuk berkomitmen hidup di dalam Kristus, sesuai dengan firman Tuhan kita. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 10 jelas dikatakan di sana bagi kita. Roma 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa di dalam komitmen ini kita bisa lihat bahwa Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 jelas sekali bahwa kita orang Kristen harus rela hidup dalam Kristus, bagi Kristus. Berani untuk berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Menurut Roma 11 ayat pasal 6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Tadi strukturnya sudah saya jelaskan kepada kita. Yang pertama, kita berkomitmen di dalam kasih karunia dan tidak hidup di dalam dosa. Kasih karunia itu dalam pasal yang ke-5 dijelaskan bagi kita, yaitu keselamatan kekal yang kita terima oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup sungguh-sungguh berkomitmen dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Pertobatan. Karena Yesus sekali mati di kayu salib
untuk segala dosa kita. Dalam pasal 6 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, ketika ada godaan, ada cobaan dan kita jatuh ke dalam dosa, kita sudah ada kasih karunia jalan pengampunan dosa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa datang dan hidup, mengaku dosa, dan menerima pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, berkomitmen pada dasar hukum yang tadi saya katakan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen tidak dipaksa, tidak dipengaruhi, tidak dibujuk. Tetapi karena dia percaya kepada Yesus, dia yang sudah dewasa di dalam Tuhan, dia menyerahkan diri untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini harus dikerjakan oleh gereja setiap saat. Setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka dibaptis dalam Tuhan Yesus. Berkomitmen untuk hidup baru dan meninggalkan hidup yang lama. Sebagai orang Kristen, saudara-saudaraku, orang-orang percaya, kita harus sungguh-sungguh menunjukkan kesaksian kita bahwa kita telah bertobat dari dosa. Kita telah meninggalkan hidup lama kita, hidup dalam kedagingan kita, segala angkara murka, segala dosa salah kita, segala yang kotor dan najis telah kita tinggalkan. Dan kita berkomitmen untuk hidup di dalam hidup yang baru. Hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berkomitmen untuk hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Terpenting bagi orang Kristen, saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa komitmen dibutuhkan oleh semua orang dalam bidang hidupnya. Jadi dalam hubungan ini, tema kita yang terpenting bagi orang Kristen, yaitu kita harus dengan hati yang ikhlas dan tulus, segenap hati, sungguh-sungguh berani untuk berkomitmen hidup dalam Kristus. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam komitmen kita, kita harus tahu bahwa Tuhan mencari dalam hidup ini orang-orang yang mau berani berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan Yesus ternyata sangat menginginkan setiap orang yang mengikuti Dia harus punya komitmen dari mereka yang berani dan bersedia untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat melihat bagaimana dengan Yesus pada waktu Dia memilih murid-muridnya. Kita lihat jelas bahwa Yesus membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh. Ya, ada yang mau memberikan banyak alasan kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata, kamu harus punya komitmen dengan aku. Itu sebabnya ada kata-kata yang mungkin kita ingat, bahwa biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Ketika murid-muridnya minta izin untuk pergi menguburkan orang tuanya, Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Bukan berarti ketidakpedulian, tapi harus menentukan prioritas. Jangan sampai mengabaikan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ada beberapa hal yang menarik yang mungkin perlu kita lihat sebagai berikut di dalam Alkitab ini. Komitmen itu lebih dari sekedar keterlibatan seperti murid Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat 23, kita dapat jelas di sana Yesus meminta komitmen yang sungguh-sungguh daripada Petrus. Petrus sudah mengikut Tuhan Yesus sejak dia dipanggil di Tasik itu.
dan kurang lebih 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka udah belajar banyak tentang Yesus. Tapi di akhir-akhirnya saudara-saudaraku, dia goyang. Kelihatan kasihnya berkurang kepada Yesus. Pelayanannya berkurang. Dia tidak lagi punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dia datang. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini?" Kenapa Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus? Karena Yesus ingin supaya ada komitmen yang diperbaharui oleh Petrus di dalam hidupnya. Kita juga bisa lihat bagaimana dalam Filipi pasal 1 ayat 21 Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu adalah untung." Ini sesuatu paradoks, tetapi nilai yang kita bisa lihat sesuai dengan tema kita. Tuhan Yesus Kristus ingin orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati dan rela berkorban bagi Tuhan. Paulus salah satu contoh, dia mau berkorban untuk Tuhan. Karena itu dia berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus, tapi mati itu adalah untung." Saudara-saudara, ada banyak orang yang senang terlibat tetapi tidak mau berkomitmen. Banyak orang yang melayani tapi tidak punya komitmen yang kuat. Ya, ketika dia dihargai, ketika dia dihormati, ketika dia dipuji, ketika dia mendapat sanjungan, pujian, maka saudara-saudaraku dia akan melayani. Tetapi ketika dia ada fitnaan, ada olokan, maka disitulah dia mulai goyang. Kita harus sungguh-sungguh punya komitmen yang kuat. Itu yang dikatakan di situ. Tidak hanya mau terlibat tetapi tidak berkomitmen. Ia juga tidak hanya mau terlibat tetapi tidak punya komitmen. Tidak mau berkomitmen yang sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, Tuhan meminta supaya kita berani untuk berkomitmen dengan Tuhan di dalam hidup kita. Komitmen itu haruslah selalu ada. Pilihan. Dalam Yosua pasal yang ke-24, jelas saudara-saudaraku, di sana dikatakan demikian, mungkin baik nas ini kita bisa baca. Yosua pasal yang ke-24. Ayat yang ke-15, saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, ataukah Allah orang-orang Amori, negeri kamu diami ini, tetapi kamu dan seluruh seisi rumahmu dan kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan." Ya, puji Tuhan. Jadi komitmen itu menentukan pilihan. Kalau kita lihat Yosua di sini menulis bahwa ada keputusan di dalam hati, dipengaruhi oleh berhala-berhala, Allah orang Amori, orang kafir. Tetapi Yosua, dia berkata, kita harus tetap beribadah kepada Allah nenek moyang kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain dia berkata juga, kalau kamu tidak mau menyembah dan kamu mau ikut Allah orang-orang kafir itu, saya dan seisi rumahku kami akan tetap menyembah kepada Allah yang benar, Allah nenek moyang kita. Saudara-saudara,
kita perlu ada keputusan di dalam hati kita untuk memilih. Memilih itu menentukan, ya, menentukan prioritas. Kita mau memilih pada Yesus atau kita makmun. Kita mau memilih Yesus atau kepada berhala, kepada Tuhan atau berhala. Dalam hubungan dengan keluarga, kita memilih pada keluarga atau pada pekerjaan. Kepada istri atau kepada wanita yang lain. Pada suami atau kepada laki-laki yang lain. Pada beribadah kepada Allah yang benar. Dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk beribadah. Atau kita sedang mengisi kekosongan waktu kita untuk beribadah. Hanya berjalan-jalan saja, bersenang-senang saja. Orang Kristen dalam hal ini harus punya komitmen yang kuat. Dalam beberapa hal di atas. Seperti Yosua katakan. Orang lain tidak mau tapi saya sekeluarga tetap menyembah kepada Allah yang benar. Komitmen itu haruslah fokus, saudara-saudaraku. Tadi kita sudah bicara bersama-sama. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Komitmen harus fokus. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Jelas dikatakan di sana. Komitmen itu harus fokus. Saya akan bacakan bagian ini buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Ya, mata yang tertuju kepada Yesus yang telah menolong kita di dalam iman, yang telah membawa kita ya kepada sesuatu, kepada pengampunan dengan mengabaikan kebinasaan. Saudara-saudaraku, tertuju, mata yang tertuju kepada Tuhan dengan iman. Jadi komitmen itu kita berani untuk tidak lihat kiri dan kanan, tapi kita hanya fokus kepada Tuhan. Dalam Yosua juga, dalam Yosua pasal 1, Tuhan memberikan perintah supaya kita, Yosua diminta untuk tidak lihat ke kiri dan ke kanan. Tidak usah bimbang, tidak ada khawatir, tapi berjalanlah, berbuatlah seperti Taurat Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Apakah fokus hidup Anda sekarang ini, saudara-saudaraku? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan untuk perhatian kita. Kalau kita berkata kita fokus untuk Tuhan, maka ada fokus hidup kita apa? Kita menyembah Tuhan atau kita hanya bersenang-senang? Banyak orang datang beribadah. Mungkin hari ini juga kita ada di rumah. Barangkali tidak terlalu penting bagi kita, tapi kita di sini merasa penting untuk saudara kita semua. Karena itu saudara-saudara kita harus sungguh fokus memberikan waktu yang khusus untuk waktu ibadah kita. 1 minggu 1 kali kita beribadah dan kita memberikan waktu. Masuk surga atau kita menikmati keindahan dunia ini, saudara-saudaraku, harus dipilih, diputuskan. Kita harus berkomitmen untuk menentukan kita mau ikut Yesus dan masuk surga atau ikut dunia ini dan kita akan binasa dengan dunia. Kita mau melayani atau mau dilayani, itu keputusan hati kita. Kita mau memberi atau kita hanya sekedar menerima dan menerima. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Komitmen itu haruslah habis-habisan. Komitmen itu haruslah all out, habis-habisan.
Seorang atlet yang berkomitmen akan berjuang habis-habisan di lapangan. Kalau orang melari, seorang pelari, dia akan terus menuju kepada finish. Dia berkomitmen. Orang Kristen harus habis-habisan untuk Tuhan Yesus di ladang Tuhan untuk melayani. Saya kira komitmen itu bisa diwujudkan dalam bentuk harta kita. Komitmen kita bisa buktikan dalam bentuk dana, uang yang kita kumpulkan. Komitmen kita harus wujudkan di dalam bentuk waktu yang kita berikan pada Tuhan. Komitmen kita harus wujudkan di dalam tenaga, ya, dan ide yang kita berikan di dalam gereja kita untuk kemajuan, untuk pembangunan tubuh Kristus secara bersama-sama. Komitmen berarti diri pribadi dan harga diri dan kehormatan dan ego kita semuanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Hal yang ketiga, saudara-saudaraku, ada 3 bidang kehidupan di dalam Kristus yang harus kita gumuli di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan itu dibutuhkan komitmen yang kuat. Yang pertama, saudara-saudaraku, dalam pekerjaan. Seorang Kristen di dalam pekerjaannya, orang yang berkomitmen dalam pekerjaan akan melakukan hal yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang diembannya. Dimanapun kita bekerja, kepada siapa kita bekerja, di kantor, di toko, di sekolah, di gereja, di mana saja kita bekerja. Pekerjaan itu dari Tuhan. Dan seorang Kristen harus menghormati pekerjaan itu. Adalah pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, kita bekerja itu seolah-olah bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat itu. Sehingga orang Kristen tidak boleh menganggap rendah pekerjaan apa yang dia kerjakan. Apapun pekerjaan yang halal, yang Tuhan izinkan, berapapun biaya gaji yang kita terima, upah yang kita terima, harus dikerjakan dengan komitmen yang tinggi di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen. Orang yang bekerja dengan komitmen akan menghasilkan yang terbaik yang bisa dihasilkan dalam hidupnya. Saudara-saudara, itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yesus berkata, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak, berhasil, melimpah. Usaha kita di pekerjaan kita diberkati, usaha kita berhasil. Kalau kita punya komitmen dengan Yesus mau hidup di dalam Tuhan, ini janji Tuhan bagi kita. Kita bekerja bukan untuk majikan kita, tapi kita bekerja apapun pekerjaan yang Tuhan beri, kita harus lihat itu Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Orang berpikir pekerjaan itu hanya di gereja, itu pekerjaan Tuhan, di luar itu bukan. Semua pekerjaan yang halal yang Tuhan berikan untuk keperluan hidup kita dan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu kita harus terima itu dengan komitmen yang tinggi. Yang kedua, saudara-saudara, dalam keluarga, dalam perkawinan kita, pasangan suami istri yang berkomitmen untuk menjaga perkawinannya tetap langgeng akan berusaha keras untuk saling membahagiakan pasangannya, dan pasangan yang berkomitmen itu akan menghindari
peluang sekecil apapun untuk perselingkuhan dan lain-lain. Ini perlu diingat keluarga-keluarga Kristen. Sebentar sama ingin menunjukkan bahwa ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengalami kehancuran dalam rumah tangga karena komitmen mereka tidak terlalu kuat. Yang ketiga, di dalam pelayanan saudara-saudaraku, kita harus berkomitmen sungguh di dalam pelayanan kita, karena di dalam Kristus kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dalam pelayanan, orang yang berkomitmen akan melayani dengan sepenuh hati. Ya, baik itu dia bermain musik, ya, baik itu dia menjadi WL, dia berkhotbah, user, apapun pekerjaan yang Tuhan berikan bagi dia, itu akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena dia punya komitmen yang tinggi. Dia akan menepati semua bagian-bagian, jadwal-jadwal, pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan bagi dia. Pelayanan yang akan sungguh-sungguh itu, ya, kita akan tidak main-main dengan pelayanan kita. Seorang yang sungguh berkomitmen tinggi, dia akan melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, sayang sekarang ini secara cepat saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara. Ini penelitian beberapa, mungkin 1 dasawarsa yang lalu, 10 tahun yang lalu. Angka perceraian meningkat di Amerika, ya separuh dari perkawinan yang baru berakhir dengan perceraian. Orang-orang dewasa, mereka merasa bahwa mereka memiliki lebih sedikit teman dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, mereka makin individualis, tidak bisa bermasyarakat, tidak bisa bergaul dengan orang lain. Loyalitas, ya, konsumen terhadap merek tertentu, misalnya Rinso, ya, Viva, Honda dan sebagainya, itu cenderung menurun. Dan keinginan seorang untuk bergabung kepada organisasi, baik gereja, partai politik, serikat pekerja, ya, terus menurun. Tidak terlalu tertarik lagi banyak orang masuk dalam berorganisasi. Dan yang kelima, orang-orang dewasa bersedia untuk berkorban, menjalankan wajib militer sekarang sudah tidak lagi. Di Amerika setiap orang usia 18 tahun sudah harus wajib militer. Tetapi sekarang tidak terlalu tertarik lagi orang seperti itu. Karena komitmen sudah tidak ada lagi. Dan saudara-saudaraku, ada banyak orang tua sekarang ini yang agaknya kurang gigih untuk tetap mempertahankan pernikahan. Sekalipun kurang bahagia. Ya, demi kepentingan anak. Ya, saya kira mungkin 10-20 tahun yang silam berbeda dengan sekarang ini. Apalagi di kota-kota besar. Kita di Indonesia, di Jakarta, kita bisa lihat cerai kawin. Dan itu seperti menjadi sesuatu yang biasa. Saudara-saudara, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa betapa pentingnya kita harus berani untuk berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Karena apa? Karena kualitas kekristenan kita. Seorang Kristen bisa diukur dari keberanian komitmennya untuk hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang murid sejati, dia mau berkomitmen pada Yesus dan bukan hanya sekedar mau terlibat dengan Yesus. Mari kita mau berkomitmen dengan Tuhan untuk pekerjaan kita. Kita mau berkomitmen dengan Tuhan untuk keluarga kita. Kita mau berkomitmen dengan Tuhan untuk pelayanan
pelayanan kita. Amin. Baik, mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu ini, pelajaran yang sederhana, tapi kami belajar hal-hal penting dalam hidup kami, supaya kami sukses, kami berhasil di dalam Tuhan dan di dalam semua aspek kehidupan kami. Ajar kami belajar untuk menentukan prioritas dalam hidup kami. Yang terpenting dari semua yang penting dalam hidup ini. Ajar kami untuk menghormati Yesus, mengutamakan Yesus dalam hidup kami. Ajar kami meninggikan dan memuji menyembah hanya kepada Allah Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Semua godaan, cobaan yang sering membuyarkan komitmen kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bawa kami fokus dengan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan menjanjikan berkat-berkat istimewa ketika kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berkat-Mu akan datang untuk hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, memberkati jemaat-jemaat semua di rumah masing-masing, dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Untuk sementara ini banyak yang mungkin merubah usaha-usaha di rumah. Banyak yang mungkin tidak bekerja, mengharapkan bantuan dari anak, keluarga yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan kuatkan, hibur mereka. Oh, yang bekerja Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan kami mohon biarlah semua kesulitan ini, sakit penyakit ini, Tuhan tolong supaya cepat berlalu. Sehingga jemaat-jemaat masyarakat Indonesia kembali lagi pulih untuk melakukan semua kehidupan dan pekerjaan kami seperti biasa, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga kiranya Tuhan tolong keluarga sanak famili, anak cucu kami yang jauh yang dekat semua diberkati. Pemimpin-pemimpin gereja kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemimpin negara dan bangsa kami, Bapak Presiden Bapak Jokowi. Tuhan kuatkan, beri kesabaran, hikmat menyertai bertambah-tambah. Dan juga kami berdoa supaya Tuhan tolong para menteri. Kami berdoa Tuhan tolong para gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan. Kami berdoa untuk RW, RT semua Tuhan memberkati dalam berjuang mengatasi virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk kasih dan untuk roh-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara jemaat, bersama dengan semua orang percaya, pada segala waktu di semua tempat kita berdiri bersama-sama untuk kita mengakui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ya, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita dikuatkan dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bersama-sama berkomitmen dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan saat ini bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, yang ingin memberikan persembahan, kami tunggu hingga
pukul 12 siang di gereja, dan juga apabila ingin berikan persembahan melalui transfer bisa dilihat dari nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali memuliakan nama Tuhan, kita kembali memuji nama Tuhan. Biarlah kita terus berharap dan berpegang teguh di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. berkat dan menutup, kami persilakan kepada Bapak Gembala. Ya, kita berdoa. Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu, untuk roh-Mu, dan untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk umat-Mu, mereka yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan Yesus, dan mau berkomitmen untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati kami semuanya. Karena itu kepada saudara-saudara jemaat, arahkan hatimu pada Tuhan, bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan damai sejahtera dari Roh Allah yang kudus, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu,
menolong saudara-saudara semua dalam hidupmu, dalam semua komitmen yang dibangun, mulai di akhir kebaktian ini, sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak terima kasih. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.